Mengapa kelompok separatis KKB belum tertangani secara tuntas? Dua pilot maskapai PT Smart Cakrawala Aviation, biasa disebut Smart Air, meninggal dunia ditembak milisi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di Bandara Korowai Batu, Distrik Yani Ruma, Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan pada Selasa 11 Februari lalu. Warga di sekitar lokasi kejadian menyebut peristiwa itu membuat situasi kampung Danowake yang berada di dekat bandara mencekam. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, warga setempat merasa kesal karena mereka menilai peristiwa ini tidak akan terjadi jika aparat serius memberantas pendulangan emas ilegal yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di kawasan itu. Minggu lalu, seorang ibu melaporkan kepada saya bahwa dia mendapatkan info ada orang yang bersenjata siap menembak pendatang yang datang ke tambang, kata seorang pegiat pendidikan di kampung Danowake, Distrik Yani Ruma. Saya pikir semua ini dimulai dari akses yang dibuka, lalu ada tambang ilegal, keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat lokal jadi terganggu, ujar pegiat pendidikan ini. Yang kedua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menyatakan bertanggung jawab atas penembakan dua pilot bernama Egon Erawan dan Baskoro Adi Anggoro itu. Milisi pro-separatis Papua itu menembak keduanya dengan dalih maskapai Smart Aviation sering mengangkut pasukan keamanan Indonesia ke berbagai tempat di tanah Papua. Pilot-pilot dari perusahaan penerbangan ini tidak mengindahkan peringatan yang selalu dikeluarkan oleh markas pusat TPNPB. Ketiga, pengurus Ikatan Pilot Indonesia, Ramanoya, menyebut tidak ada satupun pilot di organisasinya yang menjadi mata-mata bagi aparat kepolisian maupun militer. Menurut Jimmy, tokoh di Danowake, pesawat yang mendarat di Bandara Korowai Batu kerap membawa pendulang emas ilegal. Dia menyebut ini sebagai salah satu faktor yang memicu penembakan terhadap dua pilot Smart Air. Menurut Jimmy, negara tidak pernah ada di Danowake. Artinya, kata dia, tidak ada polisi ataupun pejabat pemerintahan di kampung itu. Yang ada hanya bandara, sekolah, dan klinik. Keempat, pada 2017 BBC News Indonesia mempublikasi laporan jurnalistik terkait tambang ilegal di hutan hujan tropis yang hanya bisa diakses dengan berjalan kaki dari Danowake atau dengan helikopter. Lokasi tambang ilegal itu terletak di antara 5 kabupaten, Bovendigul, Asmat, Mapi, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang. Juru bicara Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito, lewat pesan singkat mengklaim pendulangan emas di dekat Danowake telah ditutup oleh polisi dan Pemprov Papua. Namun, Jimmy mengungkap hal yang sebaliknya. Sekarang masih ramai di atas, ujarnya merujuk lokasi pendulangan emas. Itu yang dibilang oleh TPNPB bahwa pendatang dan pendulang emas tidak boleh datang ke sini. Tapi mereka tidak mau dengar dan paksa naik sampai akhirnya jatuh korban. Bagi warga di kampung Danowake, pendulangan emas ilegal berdampak besar. Sungai Deiram kini semakin coklat. Warga juga tidak lagi berani mengkonsumsi ikan atau udang dari kali itu. Tambang emas merusak keamanan dan mengganggu ekosistem masyarakat lokal. Yang paling nyata, anak-anak tidak bisa molo atau berenang untuk mencari ikan lagi seperti dulu. Sekarang mereka hanya makan pisang, singkong, dan berburu di hutan pada hari Sabtu, ucapnya. Kelima, masih jatuhnya korban karena kejahatan gerakan separatis di Papua mengindikasikan masalah Papua belum tuntas sampai ke akar masalah. Bila separatisme Papua adalah karena diawali aspirasi politik yang tidak sejalan dan terjadinya berbagai ketimpangan ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain, maka seharusnya paradigma pemerintah dalam mengatasinya adalah harus secara komprehensif merealisasikan pendekatan yang berbasis pada pertahanan keamanan yang tegas dan solid, yang dibarengi dengan pendekatan ekonomi yang adil, sosial budaya yang persuasif, pendidikan yang memberdayakan, dan agama yang mencerahkan, serta politik luar negeri yang lebih aktif untuk memastikan tidak ada campur tangan asing dan memastikan pada akhirnya tidak ada sejengkal pun tanah kita kembali terlepas sebagaimana luka negeri dengan terlepasnya Timur Timur pada tahun 1999. Paham sampai di sini? Salam melek politik.